Welcome back to Central Boys. Baik lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini gue mau sedikit bahas tentang masalah yang terjadi di FTX yang udah mulai dari 2 hari lalu tuh kelihatan ya, dan dampaknya pun cukup signifikan guys. Kalau teman-teman lihat di sini semua orang tuh bahas tentang FTX dan masa depannya dan lain-lainnya ya, dan udah banyak artikel yang mengkaitkan dengan project-project yang didanain FTX juga gitu ya, sama beberapa funding-fundingnya juga yang berkaitan dengan FTX. Tapi ada apa sih sebenarnya di FTX? Bahkan sampai si SBF sendiri dan CZ itu mengumumkan kalau FTX itu udah mulai diakuisisi oleh Binance ya gitu. Nah, kenapa sih akuisisinya bisa terjadi? Ini sebenarnya kita lihat dari teknikalnya dulu. Kalau dibahas di kuartal kedua, Alameda salah satu research funding di balik dari FTX actionnya yang dipunya sama SBF, dia itu udah mulai banyak tanda pertanda anomali ya, yang dimana total supply FTX saat harga turun itu meledak drastis ya di supply on chain-nya, sedangkan harganya terus menurun ya. Terus dia juga bilang kalau di sini banyak FTT tokennya dari FTX itu benar-benar dipindahin dari on chain ya. Jadi masuk ke on chain, dan ini datanya skyrocket banget ya. Dan ini juga ada terjadi lagi peak setelahnya ya. Dari Oktober ke November tanggal 7 kemarin. Dan juga ini udah ada bukti transaksinya ya, dia tunjukkan kalau ternyata beberapa transaksi ini ada yang nggak wajar karena ada yang dari wallet FTT ICO ya. Jadi addressnya kontrak ICO nya si FTT di blockchain Ethereum, tokennya dari FTX itu mulai tiba-tiba ngirimin supply besar-besaran secara nggak wajar ya. Padahal harusnya kan di hold ya supply-nya ya teman-teman. Dan ini dilakukan oleh Alameda Research sendiri, dan dia juga udah nunjukin bukti transaksinya di sini ya teman-teman gitu. Nah, dan dilihat dari sini disimpulkan di kuartal kedua Alameda itu juga terpengaruh oleh beberapa visi seperti 3AC, project seperti Celsius dan Voyager yang mereka ke likuidasi dan bangkrut ya, karena over leverage dari investment dana-dana nasabahnya ke project-project DeFi dan kolateral trading lainnya guys gitu. Jadi ini kelihatannya agak sus gitu ya buat si Alamedanya, kesian banget ya. Padahal mereka meskipun sempat nge-bail out beberapa project yang bangkrut, action yang bangkrut seperti Voyager, tapi mereka sendiri juga terdampak gitu ya. Berarti artinya mereka punya cadangan dana reserve di belakangnya itu juga nggak stabil. Nah, ini by the way transaksi yang dari si wallet ICO nya tadi guys ya. Nah, ini dari Alameda ke FTX deploy, dan dia langsung ngepindahin token sebesar 700 juta dolar ya dalam valuasinya ya. Ini gila banget ya teman-teman. Dan ini salah satu YouTuber kripto ternama, Ben Armstrong aka Bitboy Crypto, dia tuh udah ngingetin kalau ada masalah dengan si SBF ini, foundernya dari FTX dan Alameda Research ya. Dan mereka bertujuan untuk mengkontrol regulasi DeFi dan peer-to-peer transaction supaya mereka bisa monopoli dan menyelamatkan porto mereka gitu ya. Dan ini menarik banget sih ya. Dan juga kalau kita lihat ini tuh dimulai dari faktnya ketika si CZ tidak jadi menandatangani kontrak dengan Sequoia ya untuk funding Binance Series A-nya ya, karena token BNB-nya itu udah melejak tinggi banget gitu ya. Jadi mereka menggunakan harga token BNB yang pada waktu 2019 itu melonjak tinggi untuk mendanai series A mereka sendiri ya guys ya. Jadi self funding juga akhirnya gitu ya. Dan ada legal case-nya, dan ini pernah di-tweet CZ pada tahun 2019 meskipun beberapa tweetnya udah di-delete. Nah, kaitannya dengan FTX apa Gan? Nah, kalau kita lihat di tahun yang sama 2019 ketika Binance memfunding seri A-nya dengan lonjakan harga token BNB mereka di tahun 2019, mereka juga menggunakan dana itu untuk mendanai FTX ya. Jadi saat FTX Action baru dibangun, dia langsung danain aja gitu ya, dianggap sebagai
planning strategi investment, yang dimana CZ menerima hasil investmentnya dibayarkan ke stablecoin BUSD dan FTT ya, tokennya si exchange dari FTX ini teman-teman. Nah terus mereka berkaitan dengan tweet yang tadi di Ben Armstrong si BitBoy Crypto, kalau ternyata si SBF ini rencana untuk meregulasi kripto ya, yang memang arahnya ini deal-dealan di belakang si Binance ya, padahal secara pendanaan semua udah diatur sama Binance gitu ya. Jadi ini yang membuat alasan si CZ kurang gitu suka caranya SBF, berharap ingin monopoli tapi tidak tahu terima kasih dari pendanaan Binance waktu 2019 ini ya. Jadi hasilnya ya tidak begitu menarik ya, dan si CZ-nya pun juga udah ngejual FTT supply yang ada di Binance supaya menjaga resiko dari likuiditas FTT token dari FTX yang memang agak-agak bermasalah ya untuk backup portfolionya gitu ya, karena mereka si CZ-nya ngelihat ini bisa jadi kayak masalah kasus Luna ya, yang dimana collateral portfolionya itu cuma secara thin air ya, kayak kosongan kopongan, cuma berharap dari token exchange yang nggak ada backup reserve dana realnya juga untuk sebuah exchange guys. Ini yang cukup berbahaya ya gitu. Dan juga ternyata Alameda itu juga menjadi peminjam hutang ke beberapa project dan hedge fund ya. Jadi salah satunya Voyager dan 3AC ya, dan itu menyebabkan mereka bangkrut karena ya kolateralnya over leverage, dan ternyata yang bunga peminjamannya ini range-nya lumayan, kira-kira rata-ratanya 10-15%, bahkan ada yang sampai 30% ya. Dari bunga peminjamannya ini aja itu ternyata backup dari bunga peminjamannya itu juga adalah token FTT-nya sendiri guys. Jadi bukan aset asli, yang dimana kalau token FTT-nya turun drastis otomatis utangnya malah jadi lebih banyak ya guys ya untuk dibayarkan, ditambah lagi dengan bunganya. Jadi ya lumayan sedih gitu ya guys ya. Dan itulah alasan kenapa si SBF tuh selalu nge-promote fitur swapnya dia yang dari token FTT ke USD ya, untuk ngirim duit antar akun exchange ya. Karena token FTT-nya sendiri ini punya fungsi untuk sebagai fee trading ya, untuk minimalisir resiko fee trading gitu. Tapi permasalahannya kalau dilihat menurut penjelasannya dari utility-nya ini, ternyata 99% token supply-nya itu hanya dihodl oleh top 1% address-nya ya, yang dimana itu Alameda Research sendiri. Jadi orang-orang yang menghodl token FTT tidak dapat dividen hasil dari transaksi fee dari exchange FTX itu sendiri. Jadi nggak ada gunanya juga gitu ya guys ya. Dan ini membuat orang menjadi ragu untuk soal likuiditas token FTT-nya juga guys gitu. Nah, dan inilah padahal sebelum kejadian, sehari sebelum tanggal hari ini, dimana CZ mengakuisisi si FTX, pada akhirnya dia pun masih sempat ngepromot fitur untuk sending uang antar akunnya lagi ya guys ya. Ini menurut gua agak-agak mencurigakan juga gitu ya. Dan juga ada spekulatif kalau FTX itu bakal baik-baik aja kemarin bilangnya, tapi faktanya langsung di akuisisi sama Binance ya. Jadi kalau teman-teman cek itu di artikelnya, udah di beberapa produk-produk FTX itu namanya udah mulai diganti perlahan-lahan dengan Binance ya. Jadi di merging dengan Binance US ya teman-teman ya gitu. Dan gilanya lagi, Do Kwon yang selama ini masih dalam pengejaran itu sempet-sempetnya join podcast Up Only, yang dimana ini crypto podcast yang cukup terkenal, dan dia tuh ngebahas soal FTX ya, malah ngenasehatin si SBF supaya nggak kejadian, padahal dia punya Terra Luna sendiri juga bermasalah gitu ya guys ya. Nah kurang lebih itu summary yang bisa gue berikan. Kalau misalnya ada yang kurang, tambahin aja di komen videonya. Dan itu aja dari gue, The Central Boys signing out. Let's go everyone.